Sidoarjo. Cuma hari ini saya akan coba jalan bukan lewat jalan biasanya, karena sebetulnya kalau ke arah Pacet, jadi rencananya saya hari ini akan mau Pacet. Jadi banyak jalan ke arah Pacet. Jadi jalur utamanya itu biasanya kalau kita pakai kendaraan roda 4, kita bisa lewat jalur utama, jadi lewat Pandaan, Prigen, Trawas, Pacet, atau mungkin bisa juga lewat Mojosari. Tapi kalau kita pakai roda 2, kita lebih fleksibel, jadi kita bisa nyari jalan-jalan yang mungkin lebih cepat, karena sebetulnya ini potong kompas. Jadi mungkin teman-teman yang pernah ke Trawas lewat tengah, jadi kalau Mojosari itu lewat barat, Pandaan lewat timur, kita lewat tengah. Jadi tengah itu nanti kita akan menyusuri area pemandian Jolotundo. Jadi pas tengah-tengah di antara Mojosari dan Pandaan itu kita bisa lewat jalur ini. Cuma memang kurang populer, karena sebetulnya beberapa waktu yang lalu itu jalur menuju ke sana itu lumayan rusak. Cuma beberapa bulan lalu saya sudah pernah nyoba lagi lewat sana, ternyata sudah lumayan bagus jalannya. Jadi kita lewat jalan kecil-kecil dulu, karena saya menghindari jalur utama. Kalau jalur utama biasanya kita harus lewat Wonoayu, tapi kali ini kita lewat arah yang lebih cepat, kita potong kompas. Teman-teman yang Sidoarjo sudah sering ke sini. Ini kalau sore full penjual. Cuma kalau pagi ini masih sepi ya. Kalau sore kita mungkin agak sulit lewat sini karena memang lumayan padat. Kanan kiri ada penjual, banyak orang berhenti juga buat belanja-belanja. Berapa yang sudah buka. Mungkin ini perjalanannya cukup panjang, karena memang tujuan saya nanti akan coba saya ke pemandian air panas Pacet. Cuma saya mau lewat Trawas, karena harus lewat, saya mau lewat Jolotundo. Di Jolotundo nanti lurus ketemu Trawas, dari Trawas kita ke Pacet. Jadi ada jalur terobosan ke arah Pacet. Cuaca tak mendung, semoga aja nggak hujan ya, karena Sidoarjo sudah beberapa hari ini hujan tapi nggak terlalu deras. Mungkin musimnya sudah mulai berganti. sebetulnya adalah
jalan lurus. Kalau kita dari timur sebetulnya ini adalah jalur lanjutan dari Pasar Larangan. Jadi kalau teman-teman dari Malang mau ke Surabaya biasanya belok kiri, ada Pasar Larangan. Kalau mau ke Surabaya nganan, nah ini lurusnya ini ketemu jalan lanjutan ini. Kalau untuk nama desanya ini mungkin masih masuk Sepande ya. Sepande, depan nanti ada Jambangan, terus selanjutnya mungkin nanti bisa kita lihat informasi, karena terus terang saya juga nggak hafal kalau satu persatu desa di area Sidoarjo. Jadi kita nyari arah ke arah Tulangan, Grembung, nanti lanjut naik ke arah Jawa. Jembatan tol, jadi kita sudah melewati tol Sidoarjo. Jadi di area Sidoarjo banyak persimpangan karena memang ada jalur tol di sini. Jadi setiap desa yang terhubung dan melewati tol rata-rata dibikinkan jembatan seperti ini atau underpass. Ada beberapa yang pakai underpass. Cuma yang paling banyak adalah jembatan. Cuma jembatannya itu cuma muat satu jalur. Jadi nggak semua jembatan yang melintasi tol itu ada dua jalur. Cuma ada beberapa saja yang memang jalur ramai, jadi memang dibuatkan dua jalur kanan kiri. Cuma kalau area yang kecil-kecil ini cuma satu jalur aja, jadi gantian. Kalau motor bisa simpangan, cuma kalau mobil biasanya harus gantian. Jadi ada beberapa yang sudah dilengkapi sama lampu merah, jadi lampu merah untuk gantian, karena memang ngepres satu mobil sama satu motor. Area Jambangan. Jadi ada banyak desa yang memang padat penduduk dan dipisahkan oleh tol. Jadi kalau misalkan pagi jam kantor itu perlintasan jembatan di atas tol itu biasanya rame, panjang, macet, karena memang harus gantian. Kalau pagi atau sore itu macet karena memang ini salah satu jalur utama yang dipakai termasuk orang dari Tulangan, Grembung kalau mau ke arah Sidoarjo memang lewat sini. Selain lewat Wonoayu, perempatan Wonoayu ke kanan arah Lebo, memang biasanya orang potong jalur lewat sini. Hari Rabu jam 9:30, jadi mungkin sudah lewat jam orang berangkat kantor, cuma masih lumayan rame di sini. Aktivitas masyarakat masih rame. Betulnya ini dulu tidak seramai ini ya, karena memang akhirnya banyak perumahan baru di area sini, jadinya lumayan padat. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat ke kiri itu masih banyak sawah-sawah sampai ke area candi.
mungkin beberapa tahun lagi sudah habis sawahnya, karena ini termasuk area yang tidak terlalu jauh dari kota. Jadi untuk hunian mungkin orang masih bisa menjangkau dengan mudah. Karena kalau di area di tengah kota sudah hampir nggak ada area atau lahan kosong lagi, atau lahan yang bisa dipakai untuk pemukiman karena sudah terlalu padat. Jadi rata-rata orang Sidoarjo huniannya mulai minggir. Nah, ini dulu sebetulnya kanan kiri ini rawa. Mungkin 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun mungkin ya, pertama kali saya ke Sidoarjo ini masih rawa, tapi sekarang sudah padat karena memang sangat bagus ya untuk usaha, karena memang ini jadi jalur utama orang-orang untuk ke jalur Sidoarjo kota. Jalannya juga sudah dibeton. Karena area Sidoarjo ini kan lumayan sering banjir. Jadi kalau jalan yang dari aspal itu mungkin usianya nggak terlalu panjang, karena setiap hujan pasti airnya itu tinggi. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri itu kan hampir rata dengan jalan, cuma karena ini sudah dicor sungainya ini sekarang posisinya sudah lebih turun daripada jalan. Cuma kalau kita lihat dampaknya adalah rumah-rumah penduduk jadi turun juga. Jadi jalannya sudah nggak banjir, tapi mungkin rumahnya akan jadi banjir karena memang rumahnya jadi lebih turun daripada jalan. Kalau kita lihat turunnya lumayan, ini hampir 1 meter mungkin. Nah, ini yang belum ditinggikan. Kalau kita lihat, kalau musim hujan seperti ini tinggi sungainya hampir rata dengan jalan kalau kita lihat. Jadi kalau misalkan hujannya agak lama dikit itu pasti sudah ke jalan. Dan hampir semua sungai di Sidoarjo seperti itu ya. Mungkin memang butuh karena ada pendangkalan, jadi butuh pengerukan yang lumayan rutin. Jadi kalau seingat saya di area saya tinggal dulu memang setiap berapa tahun sekali itu tanah yang ada di bawah sungai itu harus dikeruk. Jadi karena pendangkalan, jadi harus dikeruk sampai akhirnya nanti dalam lagi. Jadi masalahnya ini kan sungainya debit airnya mungkin sama saja, cuma karena pendangkalan jadi permukaannya naik. Jadi pemerintah akhirnya rutin. Mungkin saya kurang tahu ya kalau sekarang programnya seperti apa. Soalnya sempat ramai juga kemarin Bupati Sidoarjo, kalau teman-teman tahu, akhirnya terjerat kasus lagi untuk kesekian kalinya. Bupati Sidoarjo bermasalah dengan hukum. Cuma nanti mungkin akan saya lihat ya beberapa pembangunan fisik. Jadi setelah bupati yang baru ini memang ada beberapa pembangunan fisik yang menurut warga lumayan terlihat. Karena seingat saya dua bupati sebelumnya yang akhirnya
jadi tersangka juga, itu memang benar-benar minim sekali pembangunan di Sidoarjo. Jadi setelah bupatinya ganti, gubernur kemarin, salah satu tokoh muda juga, mulai ada pembangunan fisik yang terlihat. Karena memang pembangunan itu yang bisa dirasakan dan langsung dilihat itu memang pembangunan fisik. Kalau pembangunan SDM dan lain sebagainya kan mungkin parameter untuk kita menilai itu terlalu panjang dan secara fisik tidak terlihat. Tapi kalau kita lihat pembangunan fisik, kalau kemarin sempat ada perbaikan trotoar-trotoar di beberapa jalan utama di Sidoarjo, termasuk alun-alun juga sudah dirombak bagian depannya. Itu yang mungkin orang bisa langsung lihat. Terus betonisasi jalan seperti ini kan orang bisa langsung lihat, langsung bisa menilai. Cuma kalau pembangunan non fisik kan kita harus pakai parameter yang jelas untuk menilai pembangunan itu berhasil atau tidak. Nah, ini ada orang nyemprot air. Ya, kita doakan semoga Sidoarjo, walaupun saya bukan berKTP Sidoarjo, tapi saya sudah tinggal belasan tahun di sini. Semoga Sidoarjo atau mungkin bupati yang sekarang segera terselesaikan masalah hukumnya, bisa kembali membangun dan memimpin Sidoarjo menjadi lebih baik. Karena sayang sekali setelah hampir 4 periode bupati Sidoarjo ya begini-begini aja. Mungkin sambil saya rasan-rasan ya, karena gabut itu biasanya kan kita itu harus nyari apa ya namanya, sesuatu. Nah, ini kiri Mojosari, Sidoarjo, Wonoayu ke kanan, kita ke kiri. Jadi ini tembusnya adalah pabrik gula. Gula Tulangan. Ini saya kurang tahu masih aktif atau tidak pabrik gulanya. Yang jelas ini salah satu pabrik gula yang besar di area Sidoarjo, dan ini jalur utama di jalan sebelum Pasar Tulangan. Nah, ini bukan jalannya baru, sebelumnya dulu nggak selebar ini dan masih aspalan, dan sekarang mungkin beberapa tahun yang lalu sudah mulai dilebarkan, beton. Dan saya rasa kalau beton itu memang lebih kuat, lebih tahan cuaca daripada aspal, karena banyak area-area di Sidoarjo ini yang sering dilewati kendaraan berat, karena memang area industri. Nah, ini Pasar Tulangan Baru Sidoarjo. Di depannya sudah ada paving bermotif ya, ala-ala sekarang kan zamannya area-area alun-alun yang dibikin motif paving bermotif seperti ini. Cuma ini nggak ada tubuhnya di tengah. Nah, kita ke kanan, Pasar Tulangan ke kanan, kita nanti ambil jalur ke arah Rembung. Di sini juga sudah bagus ya, ada trotoarnya, sudah rapi, mungkin berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Nah, kita bisa ambil jalur tembusan ke arah kiri. Nah, ini juga jalur tembusan.
ke kanan. Kalau saya beberapa bulan yang lalu, mungkin 3 bulan yang lalu, ini beton, pengerjaan beton ini belum selesai. Jadi saya sempat ke arah Pacet pakai mobil lewat sini, ternyata betonnya ini masih separuh selesai. Jadi sempat terjebak lumayan panjang macet karena harus antri. Tapi sekarang sudah sampai sini. Jadi sini sampai keluar ke arah Porong sana ya, ini sudah full cor ya, dan lumayan lebar ini. Jadi ini salah satu akses yang mungkin menjadi pertimbangan orang-orang untuk membangun pabrik di area sini. Karena kalau ke area Gresik, Sidoarjo, Surabaya Barat itu mungkin sudah penuh lahannya, jadi orang mulai berpikir agak ke pinggir. Walaupun sebetulnya sudah ada beberapa pabrik besar yang merelokasi pabrik-pabriknya ke area, mungkin ke area yang lebih kabupaten yang lebih sepi, karena memang pertimbangan operasional dan UMR. Karena UMR Sidoarjo ini lumayan tinggi ya, jadi Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Surabaya ini kalau di Jawa Timur adalah UMR yang paling tinggi. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah mengalihkan kawasan industrinya ke arah mungkin Pacitan atau mungkin Jawa Tengah, mungkin yang memang UMR-nya sedikit lebih rendah. Ini ketinggiannya lumayan ya, jadi karena beton baru lumayan tinggi. Jarak dari, kalau kita lihat Indomaret turunnya lumayan, sudah hampir 1 meter. Jadi saya nggak tahu, kalau misalkan jalannya lebih tinggi kan otomatis air itu kan jadi turun. Nah, ini kita belok kiri, ini juga sudah beton baru. Saya terakhir lewat sini kemarin masih, wah, luar biasa hancur jalannya. Nah, ini kalau misalkan rumah lebih rendah daripada jalan, saya nggak tahu nanti air ngatur flow airnya seperti apa. Pasti kalau hujan kan karena lebih rendah kan pasti air akan masuk ke depan rumah. Nah, itu yang jadi dilema kalau kita tinggal di area perkotaan yang memang mungkin kawasan banjir ya. Nah, ini kita masuk ke pabrik gula Krembung. Nah, kalau pabrik gula Krembung ini saya kurang tahu ini masih beroperasi atau tidak, tapi masih ada beberapa mesin yang terlihat. Ini ada rel lori untuk pengiriman tebu yang mungkin sudah tidak berfungsi. Kita lanjut lurus tembusan. Jadi menyenangkan kalau kita riding terus jalannya bagus gitu ya, karena ini termasuk area yang pinggir, sudah hampir perbatasan dengan Mojokerto, Pasuruan. Untuk kadang itu biasanya terabaikan, tapi alhamdulillah sekarang sudah lumayan masif. Beberapa tahun ini pembangunan hampir semua area termasuk jalur-jalur kecil sudah dibangun beton. Nah, ini nggak mudun nih. Saya kurang tahu ini daerah mana ya ini ya. Cuma kalau saya sering lihat ini, nah ini ada lapangan bola yang lumayan keren.
cukup jauh dari area kota Sidoarjo. Dan ini nanti kita akan melewati jembatan, kalau nggak salah ini Kali Porong juga ya. Ini adalah Kali Porong atau mungkin yang depannya ya. Oh ya, ini adalah Kali Porong. Jadi kita ada di sebelah baratnya jembatan Porong utama. Oh, ini masih belum selesai, makanya tadi ditutup untuk kendaraan roda 4. Mit Pak. Nah ini, jadi kalau beton itu memang umumnya pengerjaannya itu separuh-separuh, dan ini mungkin secara teknis agak lebih lama daripada pengaspalan, karena memang betonnya ini kalau teman-teman tahu ini lumayan tebal. Bahkan kalau saya pernah lihat itu ada pondasi ke bawahnya itu lumayan hampir 1 meter. Cuma kalau ini langsung ya, ini jadi ada mungkin ada 2 lapis, mungkin 40 cm. Tapi saya pernah di area Tulangan dulu pernah lihat itu turunnya ke bawah itu hampir 1 meter, dibuat pondasi baru atasnya dicor dan dikasih tulangan ya, jadi tulang besi. Ini sebelah kiri juga ada pabrik gede banget, saya kurang tahu, ini belum selesai pembangunannya. Ini area pabrik kanan kiri. Mungkin kalau kualitas cor tergantung tonase kendaraan yang lewat mungkin ya, saya kurang paham juga. Mungkin sama perlakuannya sama dengan jalan aspal. Jadi kalau jalan aspal itu ada kriteria tonase yang bisa ditahan oleh beban yang ditahan oleh jenis jalan-jalan tertentu. Mungkin cor juga seperti itu. Cuma kalau bedanya kalau cor yang ada di tol itu kan permukaannya kasar. Jadi dulu kan banyak orang yang protes, kenapa kok jalan tol itu pakai pakai beton saja, nggak pakai aspal. Karena beton itu kan karakternya memang harus dibuat lebih apa namanya ya, punya tekstur yang agak kasar. Kalau terlalu licin nanti ya bahaya untuk kendaraan. Sebelah kanan ini ada warung yang lumayan legend dan murah. Jadi kalau aspal itu kan lebih halus, walaupun ini ada tekstur tapi kan lebih halus dan tidak licin. Cuma kalau cor itu misalkan tidak dibuat kasar itu relatif licin. Jadi konsekuensinya kalau misalkan teman-teman lewat jalan tol itu kan biasanya kebagian lewat jalan yang cor itu kan lebih berisik karena permukaannya lebih kasar, dan itu katanya orang-orang itu lebih boros ban. Dan ketika ini kita kanan ya, ini jalur utama dari arah Japanan ke arah Pacet. Nah kalau aspal itu lebih, suaranya di roda itu lebih apa ya, tak terlalu keras daripada beton. Cuma harusnya beton lebih tahan lama daripada aspal. Nah ini kita ke kiri, kita mengambil jalur ke arah Solotundo. Kalau lurus kita tadi ke arah Pacet, jalur utama Mojosari Pacet, kita ke arah Solotundo. Nah terutama saya lanjut lagi, terutama kalau jalan beton itu sering digunakan kalau kita sering lewat tol
arah Surabaya, dari Sidoarjo ke Malang itu kan kontur tanahnya naik turun. Jadi memang konsekuensinya jadi akan ada banyak kendaraan berat yang naik, dan karena beban yang berat biasanya itu akanlah pelan-pelan ya. Nah, pelan-pelan itu, semakin pelan itu sebetulnya kan beban ke jalan itu kan juga semakin tinggi. Konsekuensinya kalau aspal biasanya melorot. Makanya kalau kita sering lewat tanjakan jalan aspal itu kan sering jalannya itu enggak rata, lulu itu karena memang terkena beban kendaraan berat yang akhirnya melorot aspalnya. Karena aspal itu kalau kena panas kan meleleh. Bedanya dengan beton kan seperti itu. Aspal itu di suhu tertentu itu ketika terkena tekanan beban tinggi nanti akan melorot. Bedanya kalau beton itu lebih tahan. Cuma memang konsekuensinya lebih berisik, lebih kasar, membuat ban menjadi lebih boros, dan itu memang karena memang lebih kasar ya logikanya. Kalau lebih kasar ya pasti lebih boros ban. Nah, ini kita lewat kampung, saya kurang tahu namanya. Kita ikuti jalur utama ini, lanjut ke kanan. Mungkin kurang terlihat rambu-rambunya ya, tapi kita ikuti aja jalur yang paling gede. Nah, ini sudah beton juga. Saya terakhir lewat sini kayaknya belum beton, masih aspal. Dan ini sudah diperlebar juga. Jadi teman-teman kalau misalkan mau naik motor ke arah Trawas, mungkin ini salah satu alternatif jalan yang bisa dipilih untuk menghindari kendaraan-kendaraan yang besar ya. Karena kemungkinan besar kendaraan berat tidak akan lewat jalur sini, karena ini jalurnya kalau sudah naik ke sana jalurnya relatif kecil. Nah, ini jalur utama juga ke arah Mojosari. Selain jalan utama yang tadi, ini lebih lurus dari Ngoro ke Pacet. Ini biasanya kendaraan besar lewat sini. Kita melintasi sini saja, langsung belok kiri dikit kita ke arah kanan. Waduh, ternyata juga ada truk gede lewat tuh arah sini. Nah, ini jalur utama, nggak ada tulisannya. Nah, ini juga sudah dibeton. Nah, ini bagus ini, karena ini di depan sana jalurnya sudah mulai menanjak ya. Mulai dibeton, kurang tahu nih sampai mana, tapi ini sudah mulai nanjak. Nah, ini tanjakan pertama yang kita lewati.
nyalanya ya tinggal di mute. Nah ini area kanan kiri juga banyak pabrik-pabrik. Ini sudah di kaki Gunung Penanggungan ya. Ini ada pabrik juga lumayan bagus. Walaupun kanan kirinya masih banyak persawahan, area persawahan. Nah, ini yang kemarin saya keluhkan, ternyata betonnya masih sampai sini saja. Ini saya beberapa bulan yang lalu juga masih rusak, dan ternyata sampai sekarang juga masih rusak. Tapi kalau kita pakai roda 2 masih aman lah ya. Kalau kita bawa mobil terus sedan atau city car, itu mungkin agak mungkin tidak saya sarankan lewat sini. Tapi kalau kita naik motor ya gampang aja. Nah, karena memang kalau saya lihat banyak loh truk-truk lewat sini. Saya nggak tahu ini truk kemana, ambil apa, ke pabrik atau apa. Tapi sepengetahuan saya beberapa kali saya lewat sini pasti itu papasan sama truk. Kalau Kijang aman ya lewat sini, Innova aman, naik Panther aman, naik Trail juga aman. Nah itu para PDW. Nah sebetulnya yang area yang rusak itu nggak banyak. Setahu saya ini cuma ini beberapa ratus meter saja. Setelah itu sampai ke arah Terawas sana, insya Allah nggak ada jalan yang rusak lagi. Tuh. Nah, ini masih ada dikit. Seingat saya cuma beberapa ratus meter saja. Karena sudah nggak ada pabrik ya, jadi nggak dibangun beton lagi. Tapi di depan itu masih ada truk lewat. Saya nggak tahu lewat bawa apa itu. Aduh. Aduh. Nah ini efeknya kendaraan berat ya mungkin ya. Atau mungkin ada pertambangan ya, area tambang. Iya. Ini ternyata banyak truk. Ada rombongan truk. Waduh bahaya kira. Rombongan truk dan truk engkel gini ya. Kemungkinan bawa pasir mungkin. Harus gantian karena jalurnya lumayan ekstrim. Nah ini ada mobil kecil maksa lewat, nggak apa-apa, kan dia yang punya mobil, resiko ditanggung sendiri. Wah ini kalau hujan ya lumayan ya, saya sarankan nggak lewat sini. Tapi kalau pakai motor ya masih lumayan lah, ini bisa kita lewati. Depan ini lumayan masih bagus, masih halus. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau memang jalan aspal itu kalau tanjakan itu kalah sama beban-beban berat ya kayak gini. Jadinya melorot, tekanannya tinggi, akhirnya permukaan di bawah aspal pun juga melorot, aspalnya meleleh, akhirnya melorot juga. Mungkin kalau beton harusnya lebih tahan. Nah ini kalau aspal itu kan penyakitnya kalau kena air terus kena tekanan tinggi akhirnya growong-growong. Pacaran
jalannya rusak kalau mungkin ceweknya, karena kan akhirnya tekanannya melebar. Nah, tekanannya jadi kemana-mana. Nah, ini kita sudah merasakan hawa dingin ya, karena sudah lumayan tinggi permukaan tanahnya. Di depan juga sudah kelihatan gunung. Itu nggak tahu ya, ini kayak gunung yang lebih kecil dan Penanggungan ya. Ternyata jalurnya masih lumayan panjang yang rusak. Nggak tahu kapan ini mulai diperbaiki. Saya pikir setelah beberapa bulan nggak lewat sini akan ada perbaikan, tapi di depan ini apa ini? Orang benerin, mulai perbaikan jalan. Oh iya, dikerowoi. Nah, ini aspalnya sudah halus, jalannya sudah enak, walaupun masih ada truk lagi ya. Oh, jadi kemungkinan di depan ini adalah jalur pertambangan, karena kalau kita ke kanan sini jalannya halus, jadi kemungkinan nggak banyak truk lewat sini. Jadi kemungkinan truk itu lurus ke arah sana, ada bahan tambang yang diambil, mungkin ya saya tak tahu, atau pasir. Kalau kita ke arah jalur itu kita ke kanan, berarti ini jalannya utuh, berarti kan kemungkinan truknya nggak lewat sini. Ini halus enak. Jadi biang kerok itu sebetulnya pertambangan, jadi makanya kan banyak daerah yang protes, misalkan lingkungannya atau jalan di desanya itu dilewati truk-truk untuk pertambangan, karena ya berdampak ke kualitas jalan mereka. Jadi mereka kan cuma numpang lewat, nggak ngasih apa-apa, tapi jalannya rusak. Makanya kan biasanya dari beberapa daerah itu minta kompensasi sama pemilik lahan yang dipakai untuk pertambangan, entah itu tambang pasir, tambang batu, tambang tanah liat. Ayo Pak, kita loh Pak, bener jalan nih. Oh, bingung Pak pariwisata, Pak Desa, urus Pak. Oh, patung sapi. Kita sudah merasakan udara dingin dan ini sudah mulai tanjakan. Di sini tanjakannya lebih sopan daripada kita kalau naik ke Pajak Sari ya, karena memang ini berada di lereng gunung dan relatif tidak terlalu terjal naik turunnya, karena sepanjang jalan kita nanti masih melewati perkampungan. Nah, ini kalau kita lihat, saya kurang tahu kalau ini Penanggungan atau apa, kita pas di area baratnya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, enak. Bah, ambil bah. Ambil momentum. Biar aja.
Jolotundo. Udaranya sudah dingin, jadi jam 10 ini masih dingin. Kalau kita di kota Sidoarjo ya Allah alam sumue. Nah, ini kita masih merasakan udara dingin jam 10 karena ya memang ketinggian tanahnya lumayan ini. Berapa mdpl ini? Yang jelas sudah ratusan mdpl ya. Kita lanjut naik. Ini ada area yang mungkin dulu jadi rest area, tapi sekarang sudah nggak digunakan. Ini ada perkampungan, ada teras nikmat. Ini saya pakai kamera di dada ya, karena saya pasang yang saya pasang satunya, jadi saya khawatir lekatnya nanti kuat atau enggak, jadi lebih aman kalau kita pakai kamera di dada. Cuma konsekuensinya kita nggak lebih fleksibel, kurang fleksibel ya kalau dia nengok gini. Jadi fokusnya kita lihat ke depan saja. Satu mobil ini naik lagi ya. Kalau metik harusnya kuat selama momentumnya bagus. Tanjakan itu kalau misalkan jalannya enak, halus ya enak, kita nggak terlalu padat. Kalau tanjakan jalurnya rusak, nah itu yang jadi masalah. Nah ini saya kurang tahu kalau sebelah kiri ini ada candinya atau cuma taman ya, karena Petirtaan Jolotundo itu kita belok kiri. Nah itu kita belok kiri ini naik 1,5 kilo, cuma tanjakannya lumayan. Nah mungkin saya muter dikit ya, kita lihat saja. Tapi hari ini saya tidak akan masuk ke Jolotundo, mungkin cari waktu yang lain, karena tujuan kita hari ini kita akan ke pemandian. Nah ini PPLH Seloliman Ekulut. Nah ini ada bangunan gede, ini saya kurang tahu ini apa, tapi harusnya kalau ada tulisan Majelis Maulid Mazhaburullah Indonesia. Oh ini pondokan, tapi keren, pondokan di atas gunung, dingin. Nah ini saya putar balik ya, ini sekitar 1 kilo lagi atas Jolotundo. Saya mau lanjut ke arah Lawas dulu. PPLH Seloliman. Saya kurang tahu PPLH itu apa ya panjangannya ya. Oke, saya mau nyari tempat istirahat dulu sambil ngecek kameranya. Udah 45 menit, baterainya masih aman atau enggak. Ada pekerjaan jembatan Kedung Udi. Waduh, lah kok dialihkan. Bismillah. Nah ini jalur alternatif kok. Jalur alternatif dialihkan ke jalur alternatif. Nah ini kuburan. Terus sudah nggak jadi alternatif lagi berarti, karena ada alternatif lain. Nah ini masuk area hutan. Warung adem. Masuk area hutan. Nah itu yang dialihkan saya kurang tahu yang mana dialihkan. Masuk balik kan sampai ke ini, masuk akal lah. Nah ini jalur dingin banget ini, hampir nggak ada
sinar matahari langsung masuk. Di bawah ini dulu bekas kayak kafe-kafe mungkin ya, tapi tutup ya. Kita cari momentum. Kanan kiri ada warung warga. Harusnya dulu rame ya, banyak orang lewat sini, tapi kurang tahu karena memang yang jadi masalah jalur utama tadi yang dilewati truk-truk tadi rusak. Mungkin orang akhirnya mikir pagi kalau mau lewat sini ya, karena walaupun mungkin cuma 100-200 meter, cuma kalau misalkan jalurnya rusaknya banget, itu juga mempengaruhi kualitas perjalanan. Karena kan pasti kan kendaraan juga kena imbasnya, waktu tempuhnya juga lebih lama. Mungkin harus ada apa namanya ya, peraturan khusus ya untuk pertambangan, area tambangnya. Jadi gimana caranya menyelesaikan permasalahan, bukan sengketa tapi permasalahan dengan warga perihal penggunaan jalan, karena ya terus terang yang dirugikan warganya. Jadi harusnya ada semacam regulasi khusus gitu ya, untuk besaran kompensasi atau mungkin pemeliharaan jalan yang dibebankan kepada pemilik pertambangan atau gimana. Itu harus, karena repot kalau misalkan nanti ya nggak ada regulasi yang jelas, akhirnya ada keributan dengan warga, ada perselisihan, ya tambah rame. Pemerintah harusnya juga mikir, lah kok gak kuat, gak kuat, yuk Pak. Kurang momentum mungkin, karena ini sudah lumayan tinggi naiknya, walaupun nggak se ekstrim yang di Pacet arah Batu ya. Kalau sana lumayan ekstrim, ini masih ukur-ukur lah, masih naik tapi nggak terlalu ekstrim, masih bisa dipikir sama kendaraan yang biasa-biasa saja. Oh, ini jalur alternatif yang dibuatkan alternatif, terus lewat tinggi. Beta kalau berarti mobil yang nggak bisa lewat, kalau motor ya bisa lah kayak ini. So mobil harusnya bisa, cuma mungkin tidak disarankan ya. Oh, ini dibuatkan jembatan baru karena mungkin longsor kemarin. Oh iya, longsor ini. Nah, longsor akhirnya jalan terputus, terus dibuatkan jembatan baru. Karena ini depan ini sudah kampung, perkampungan. Jadi memang jalur satu-satunya warga ya lewat situ. Sebetulnya kalau jalannya bagus, mulai depan sana jalur utama tadi sampai sini bagus, enak lewat sini loh, daripada muter-muter lewat jalan gede. Soalnya kalau dari arah Pandaan mau ke Trawas, terus lewat Prigen ke arah kanan ya, ke arah Trawas itu ada beberapa tanjakan yang lumayan ekstrim. Jadi mungkin kendaraan-kendaraan yang kurang fit atau kendaraan-kendaraan yang memang penggerak depan mungkin biasanya jadi masalah ya kalau terlalu ekstrim. Misalkan cc-nya kecil atau apa, itu repot lewat sana. Lewat sini lebih landai, mungkin ya jadi masalah jalannya tadi masih diperbaiki ya.
Cuma di sini lebih landai harusnya. Misalnya saya pakai sedan harusnya kuat lewat sini. Ini selantai. Kalau kemarin itu yang rame itu kafe apa ya namanya ya, yang kena air bah itu juga lewat sini sebetulnya. Apa ya namanya ya, yang konsepnya kayak di pegunungan Belanda atau Swiss itu di area Trawas sini. Nah itu kan kemungkinan memang, ya saya nggak tahu ya asal mulanya, karena debit hujan yang tinggi, terus jalur airnya mungkin oh lagi malah ekstrim mana ini, mobil jelas nggak bisa lewat. Oh mungkin ini efek yang kemarin jebol itu. Ternyata jalannya nggak bisa, amit pak, nggak bisa dipakai gitu lah saya. Oh lah itu ada kafe-kafe yang kungkum, kafe apa ya, kan usum sekarang itu kafe sing mejanya ditaruh di sungai, terus orangnya makan sambil kungkum. Nggak tahu itu kok orang punya ide kayak gitu ya. Nah itu kalau misalkan debit airnya tiba-tiba tinggi lah ya repot loh, wong mangan terus ngorono banyu gede lewat lah ya, malah jadi guyon. Karena kalau daerah ini kan ini pegunungan ini, jadi kalau misalkan ternyata nanti ada hujan, walaupun mungkin ya orang yang nggak tahu itu biasanya yang bahaya itu di area bawah nggak hujan, tapi atasnya itu hujan. Jadi orang nggak tahu, seolah-olah kan oh ini nggak hujan aman, padahal di gunungnya itu hujan terus lah kan ya, moro-moro no banyu misalnya sopo banyu itu ya teko kadang nggak ngabari, moro-moro kelelep ya. Itu sama kayak yang saya kurang tahu, lupa ya, kafenya yang di area kayak area persawahan di situ yang diterjang air bah kemarin itu ya kayak gitu. Jadi debit tinggi, terus sungai nggak bisa nampung, akhirnya ya penyut. Karena kan kafenya itu memang konsepnya di pinggir sungai gitu, kayak peternakan gitu. Itu kalau teman-teman kemarin lihat videonya, wah sampai hancur ya. Bener-bener kayak disapu air bah. Cuma saya saya belum pernah ke sana. Di daerah situ memang sekarang lagi banyak kafe yang berdiri. Mungkin kita lewat depannya saja ya nanti. Lewat jalan depannya. Padi view. Oh, ada villa. Wah ini ada penerbangan liar. Oh ya salah itu terbang. Ini banyak villa-villa ini, kurang populer karena memang ini ada kafe, Simbiosis Cafe di lagi lap api. Coba kita lihat. Nah, karena itu sekarang itu tren kafe. Oh ini kafe Simbiosis, view-nya gunung sama sawah. Ono sing njogo rek wedi ditakoki. Balik ya.
curiga mau dibikin bangunan di depan. Jaran di bel, kaget nggak ya? Wah, ini villa ya, bagus ini view-nya. Parkir bubuk dawet. Saya numpak jalan. Oh, Pak. Oh, banyak rintangan hari ini. Amit. Banyak pohon salak. Itu nggak ada salak ya ini. Ini kok dibabati. Mau diganti anu Pak. Oh, jadi tidak ada kafe di jalan ya apik. Jadi kok ana kafe bagus ya. Nah, lawas lanjut ke kanan ke UTC. Kalau ke kiri Upaya Training Center. Ya, UTC. Nah, ini ke kiri UTC, Upaya Training Center. Kalau teman-teman pernah kesini, cuma biasanya orang lewat sana, lewat Trawas, nggak lewat yang tadi. Karena ini ke depan ini sudah jalur utamanya Trawas. Enak ya. Jam 10:30 adem. Kayak AC ini nanti. Makanya Pak senyum aja adem ya Bang. Depan ini ada perempatan. Kalau lurus nanti ke jalur utama, kalau ke kanan itu jalur kafe-kafe itu. Kita coba lewat jalur kafe-kafe ya. Karena kalau yang depan ini tinggal maju dikit sudah jalan utamanya. Oh, ini daerah Tamiajeng, apa Pak? Desa Tamiajeng. Oh iya, Tamiajeng. Nah, ini Suwon Cafe. Sapi di bel kaget. Pak. Nah, kafe-kafe yang kemarin kena air bah ya lewat sini. Ini kafenya di atas sana ada garden wood, terus di bawahnya ada tapak selo apa ya kafenya, terus di bawah ini juga kanan ini ada banyak kafe juga. Nah, depan ini ada kafe Sunrise Coffee Shop, Belanda, Parindeso Cafe, Cafe Petro, Cafe Sapin loh. Apa ini cafe ini? Mungkin kapan-kapan kita nyoba ke sana ya. Kita harus tetap fokus ke tujuan kita. Nah, depan itu ada Garden Hute 1400 meter. Nah, Garden Hute itu yang atas, Kendi Pitu Park itu bawahnya. Nah, itu kelihatan ya, di atas sana. Parkir khusus independen ini apa kafe? Berhenti kafe ini. Mau ngarep itu kuburan apa kafe tidak? Wah, jalannya agak naik ya. Ini loh, kafe independen itu loh. Terus kiri juga ada kafe baru, Dok Rawuh.
Independen niku. Nah ini ke Gertun Hute, cuma ini satu arah ya. Jadi kalau kita masuknya lewat yang depan, ini pintu keluarnya. Independen Cafe tadi loh. Ke kafe ini nang kono parkirnya nang isor terus kan melaku wonge lewat ngarep kuburan. Dan oh ini desa Selotapa. Nah ini kita ke kiri ya. Lembah Kecubung ke kanan. Nah ini kita ke kiri ya. Ke arah Karten Ute. Mbah. Karten Ute terus tapak teras tapak itu di situ. Saya sudah pernah. View-nya ya sawah-sawah sama background gunung, ada sungainya. Cuma bedanya kalau di itu di atas bukit, beda sama yang konsep yang kena air bah itu. Karena ini di atas bukit, jadi aman harusnya selama nggak longsor. Sama ini ya, belok kiri sini ya, Karten Ute. Dan ini baru aja di aspal, ini aspal baru. Saya terakhir ini ke arah Karten Ute ini tadi. Terakhir saya kesini nih belum ya, jalannya masih kecil, aspalnya masih jelek. Karena mungkin ada bantuan dari pengelola kafe ya, karena di bawah sudah mulai banyak kafe, mungkin akhirnya jalurnya diperluas, diperbaiki biar punya rame. Nanti kita coba lewat sana teman-teman, atau mampir kita review kafenya. Lumayan aja. Kalau jalannya bagus nanjak gini ya enak. Misalnya nanjak jalannya rusak wah. Ini ya bilang enak jalannya. Tetap depan langsung gunung, langsung apa ini ya, perbukitan ya, area Melirang, Arjuno sama Penanggungan. Oh ini di depan ada kafe Alas Gelato. Oh Alas Gelato di dalam. Ini kita ke kanan karena ini sudah jalur utama Trawas Pacet. Tembusnya sini. Ya Pak, gantian Pak. Pastikan kendaraan dalam kondisi sehat, karena ya kita lewat tanjakan dan juga turunan. Karena turunan itu nanti lumayan menguras energi remnya juga. Kalau remnya nggak pakem ya kayak itu di Pacet yang tikungan yang banyak orang 12 itu kan karena turun terus remnya jadi panas. Karena kalau matic itu nggak ada engine brake-nya, otomatis kalau turunan panjang itu ngerem terus. Kalau terlalu panas ya namanya permukaan ya, akhirnya daya cengkeramnya menurun, akhirnya bablas itu dalam artian ya memang nggak bisa direm karena panas. Rem itu nggak makan sama sekali. Makanya kan biasanya banyak petugas yang mengingatkan suruh kalau turunan panjang ya dari arah Batu ke Pacet itu kan. Nah ini kita ke kiri. Kalau ke arah sana itu ke arah Pacet Mojosari, kita ke arah Pacet, bundaran Pacet ini. Ini jalur utamanya. Karena kalau lewat sana itu muternya lumayan jauh. Muternya lumayan jauh. Ini juga sudah lebar jalannya. Ini kita lewat memang di
tengah-tengah gunung. Saya dulu pernah lewat sini, itu nggak bawa mobil ya, bawa motor sama istri saya. Itu pas pernah bawa motor, pernah bawa mobil. Pas bawa motor itu pas libur mungkin ya. Jadi macetnya di sini, wah ampun ya. Karena memang orang kalau mau pacet ya memang lewat sini, dan jalannya kecil. Dulu itu pas liburan, semua orang lewat sini, dan ada area, wah ini enak, ada area yang longsor saat itu, jadi orang antri. Wah ini lumayan bagus nih sungainya, lumayan antri sampai akhirnya antrian mengular ya di sini nih, mengular sampai ada yang motor kebakar karena terlalu lama stop and go. Entah itu koplingnya, ada mobil yang belok-belok, karena ini jalannya kecil buat simpangan, sebetulnya kan terlalu ngepres dan agak rusak juga, dan semua orang lewat sini. Nah ini sudah lumayan, ini sudah dilebarkan. Pas saya lewat dulu itu jalannya masih sempit, belum ada tambahan ini. Belok-belok wis mambu kobong kabeh. Nah ini lumayan kecil jalannya, jadi harus gantian kalau lewat. Kalau sepi ya enak aja. Nah ini jalur tengkoraknya di sini. Jadi saya sarankan kalau liburan jangan lewat sini. Saya pernah bawa mobil, untungnya dari arah Pacet ke arah sini nggak terlalu macet. Di area sini lebih macet di ujung. Pas tahun baru ternyata tak pikir tanggal 1 itu kan biasanya wong mari melekan ya, ini kan ngantuk kabeh, ternyata dolen kabeh wong-wong. Ya macet ternyata. Tak pikir wong-wong durung ono sing tangi, sepi jalannya, ternyata salah. Ternyata tanggal 1 dipakai untuk sebagian orang, ya memang jalan-jalan ternyata. Karena ya libur tanggal merah. Nah ini banyak kafe-kafe, view tebing, ada jagung bakar. Oh istirahat sih ya, pentol bakar ya wes istirahat sih. Bentar ya, saya tak istirahat dulu karena ini sudah 1 jam lebih belum berhenti. Kita cari tempat yang enak, coba gini. Nah, sambil lihat view. Oke, kita lanjut jalanan. Jadi ini jalurnya masih kurang bagus ya, walaupun ini jalur utama. Nah, ini ada perbaikan, ini ada yang longsor. Aduh Pak, kuat Pak. Sakit Pak? Betul sakit? Ringi? Oh jalurnya ditutup, kita disuruh lewat sini. Nah ini sudah cor, jalur alternatif yang ada alternatifnya. Tuh ini jalannya malah bagus. Tapi ekstrim menurunnya. Civic depan ini untung Pak gasro Pak.
kita lewat bawah berarti ini. Oh, ternyata ada jalan juga di sini ya. Mas Pak, mantap mobil sampai. Nggak bisa simpangan ini, jalannya kecil banget. Sampai muni kok mobilnya samanya fair ya. Ini mobilnya atau sepeda motorku ya. Waduh, langsung naik jalannya. Tutup sampai sini. Oh, warga lokal ternyata. Kita arah Pacet, lanjut kanan. Ternyata warga lokal, rumahnya di daerah situ. Ini banyak area longsor ya memang ya, karena memang kayak dipapras-papras itu buat jalan. Ini kalau hujan lumayan serem lewat sini. Saya beberapa kali lewat sini pas hujan. Cuma setelah ini nanti jalannya lebar. Aduh. Ini jalannya sudah cor. Pas kopling. Nah, kita masuk ke jalur sini. Nah, ini jalur wisata air panas Pacet, jalur untuk lewat timur. Jadi ada dua jalur. Ini jalur timur, ada juga yang jalur barat. Ini kita bayar retribusi ya. Itu Mbak, mau ke air panas 15.000. Pamit. Monggo Pak.
ternyata ada retribusi khusus untuk masuk ke area kawasan wisata air panas. Jadi motor sama orang satu 15.000 weekday, saya nggak tahu kalau weekend. Terus nanti di pemandiannya bayar lagi. Jadi ini cuma retribusi ke kawasan saja. Saya kurang tahu beneran 15.000 atau berapa, karena nanti di pemandian itu sebetulnya ada banyak kolam yang pengelolanya beda-beda. Jadi kita bisa milih nanti sesuai dengan keinginan kita. Jadi ada yang private pool, ada yang kolam bersama, ada yang semacam kolam renang besar. Cuma saya seringnya yang private pool karena 150.000 untuk 1 jam, kalau 1 atau 2 jam. Itu kayak kolam bundar itu bisa diisi 4-5 orang, cuma kecil. Kalau yang kolam bersama itu agak gede, 15.000 kalau nggak salah. Kita nanti coba. Dan ini lewat pegunungan. Terus kalau menurut saya kalau lewat jalur yang timur ini tanjakannya lumayan ya, lumayan nggak ekstrim sih, tapi lumayan terasa daripada yang lewat barat. Kalau lewat barat itu lewat Pacet, bundaran Pacet sana. Karena kita tadi lewat Trawas ya, kita lebih enak lewat sini. Nanti kita pulangnya bisa lewat arah barat. Cuma ini agak ya, gersang ya pohonnya, agak coklat itu ya, enggak terlalu hijau pinus-pinusnya. Terus di sini juga ada area bobo kabin. Jadi kalau teman-teman pernah tahu ada bobo kabin Pacet, itu lewat sini. Cuma saya belum pernah. Nah ini jalur cor, tapi kalau berlumut ya lumayan licin, karena memang area hutan. Jadi sinar matahari kurang, kebanyakan kena air, jadi agak licin. Sepi ya, hari Rabu nggak ada orang mandi air panas. Aduh. Ada banyak tumbuhan kayak pakis gitu. Pelan-pelan karena licin jalannya. Tapi bagusnya ini di pinggirannya itu dikasih kayak semacam pembatas gitu ya, mungkin untuk mengurangi efek air dari samping, karena memang rawan longsor. Nah ini ada air. Nah, ini mungkin ada sumber air. Jalannya cukup luas, karena memang sebetulnya ini jalur utama ya. Kalau dilihat gerbangnya itu kayaknya lebih besaran lewat sini daripada yang lewat yang barat. Ini benar-benar di lereng gunung Welirang ya. Aduh. Karena memang mata air itu kan, air panas itu kan dari air belerang gitu. Ini lumayan ekstrim tanjakannya.
wisata. Ini ada banyak bunyi perkemahan kalau nggak salah di sini. Pohonnya ditebang ini, jadi panas. Loh, ditebang semua ini pohonnya. Wah, nggak jadi dingin dong. Kalau nggak salah ini padusan yang daerah sini, apa, Bobo Kabin. Karena view-nya bagus, kita bisa lihat kota ya. Kalau ke sana berarti kota mana ya? Daerah Pacet ya, villa-villa Pacet ini. Ini naik turun, wow, ekstrim ya Pak. Dan mobil naik tanjakan ekstrim, Panther kayak mungkin Avanza. Ini naik turunnya lumayan, kita harus pelan-pelan. Jadi kalau kita pakai metik harus tahu kondisi batasan kendaraan kita. Misalkan nanti kalau memang sudah terlalu lama turun, terlalu banyak rem, karena nggak ada engine brake-nya, sebaliknya di rem depan belakang, nanti wadernya terlalu panas, akhirnya remnya nggak berfungsi dengan maksimal. Ini turunannya ekstrim. Kalau pakai motor gini kan masih ada engine brake-nya sedikit-sedikit yang bantu ngerem. Jalur evakuasi remblong, oh disediakan lurus, tetap nyemplung jurang Pak. Wah, itu Bobo Kabin sebelah kanan kalau nggak salah areanya. Kita sudah memasuki area pemandian air panas. Nah, ini kawasan banyak orang jualan. Oh, ini Bobo Kabin sebelah kanan. Oke, tapi mahal ya. Kalau nggak salah 1 juta lebih per malamnya, per kabin. Di sini juga ada bukit wisata Watu Bakong. Terus ada air terjun juga. Terus ini mulai masuk areanya ya, kanan ini adalah pemandian umum yang besar. Biasanya banyak anak kecil pakai ini karena ada kolam renang air dingin sama air panas. Cuma saya nggak terlalu recommended karena lumayan kotor. Dan di sini area pasar wisata sayur buah lumayan banyak. Nah, ini ada parkir mobil yang sekalian nyuci, kalau nggak salah tarifnya 20.000 parkir dan nyuci. Nah, ini gerbangnya yang kita masuk dari arah barat ya, gerbangnya di sini, nanti bayar retribusinya di sini. Dan saya biasanya mandinya di area kanan sini. Jadi ini ada pemandian umum yang relatif kecil tapi enak. Cuma sekarang jam 12 siang, jadi ya panas juga ya. Kita parkir di mana ini?
maka diulangi pada angka 1. Semisal dari angka 5 salah, berarti kembali ke 2,7. Meskipun 19 salah, kembali ke parkir di sini. Halo. permainan siklus itu dilakukan di surat edaran. Gak usah Mik. Ini area Gak usah mikir, pemandian maju dulu, maju private dulu. pool. Iya, iya, konsentrasi tenang, tenang. Iya, iya, tak boleh nopo. Mas gak usah joget, tapi terapi Kita untuk ke kolam renang mengingat-ingat air ya. panas Terapinya nanti Gambiran. untuk mengingat-ingat. Ya. Lumayan rame ya. Oke, persiapan. Ya, wali angka 1 Kita masuk retribusi 15.000 per orang. Oke. Satu orang. Medge. Kita nyewa locker. Alhamdulillah seger. Lanjut kita pulang lewat pintu sebelah barat. Jadi kita tinggal lurus. Jadi di sini juga ada retribusi. Oh, yang depan sana retribusi 15.000 per orang. Ini tempat retribusi dari pintu barat. Bedanya kalau lewat sini kebanyakan villa-villa ya, jadi kanan kiri ini villa karena memang ini masih area perkampungan, jadi lebih banyak rumah warga itu di area sini. Kalau dari kita dari arah timur kan memang langsung hutan. Kalau ini memang area wisata, jadi banyak villa-villa, penginapan, hotel juga. Desa Padusan di sini juga lumayan ekstrim jalan naiknya, cuma jalannya sudah lebar, paving. Maksud saya beton.
dan style bangunannya, karena ini area Mojokerto ya, jadi pemerintah si Mojokerto itu punya kebijakan untuk setiap rumah itu memakai pagar dengan corak atau mungkin model Majapahitan ini. Nah, terutama instansi ya, jadi kantor-kantor instansi itu pagar dan gapuranya itu sudah ada semacam peraturan. Jadi harus seperti apa, modelnya seperti apa, bahannya apa, ukurannya berapa. Jadi kalau kita lihat ini seragam semua dari atas sampai bawah sini, pagernya memang style Mojopahitan. Jadi bata merah, terus ada ukiran di setiap segmen. Ini sudah area perkampungan. Ini juga jalannya baru selesai diaspal sepertinya. Jadi jangan kaget kalau ke sini dari arah barat nanti pasti ada tukang villa, nah, warung villa-villa, terutama cowok cewek sing boncengan berdua pasti di AW. Nah, ini mas-mas yang duduk-duduk ini nawarin villa, mungkin villa-villa yang short time atau ada yang mau nginep juga. Kanan kiri ini villa semuanya. Aksesnya lebih mudah dibandingkan yang dari timur, karena ini jarak ke jalan raya relatif lebih dekat. Jadi nggak terlalu berkelok-kelok. Kita ke kiri karena kita mau lewat Pacet. Jadi kalau ke kanan kita balik ke Trawas, tapi karena tadi banyak jalan yang rusak, kita mending lewat sini ya. Nah, ini area pusat Trawas, bundaran Pacet sudah, area Pacet, bundaran Pacet. Jadi kalau lurus belok kiri ke Cangar, kita balik ke Mojosari atau Mojokerto. Nah, kalau lurus ke Cangar ya, Batu ya, yang banyak jalan naik turunnya. Pacetos Cafe. Ini kalau ke kiri ke Delangu, Mojokerto, bisa juga ke situs Mojopahit di Trawulan, bisa lewat kiri tadi. Kalau ini kita ke Mojosari, kita balik ke jalur pertama kali kita naik tadi sebelum kita masuk ke Jolotundo. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Padusan, biayanya selain akomodasi untuk bensin ya,
Itu yang pertama adalah retribusi masuk area kawasan Padusan 15.000. Mungkin itu dihitung satu orang sama motor satu ya. Mungkin kalau boncengan ya dihitung orangnya saja, motornya satu, kemungkinan seperti itu. Terus kalau pengalaman saya, kalau anak kecil biasanya enggak dihitung, jadi 15.000. Terus masuk ke areanya Padusan, area pemandiannya itu banyak pilihan. Kalau saya tadi 15.000, jadi 30.000 plus nyewa loker, karena memang saya sendirian ya, nggak ada yang nunggu barang-barang. Nyewa loker 10.000, jadi total 40.000 untuk retribusinya. Tapi kalau untuk area pemandian yang lain nanti tarifnya beda lagi. Jadi kalau yang yang private pool tadi, kalau nggak salah 150.000 per kolam per berapa jam. Cuma kalau yang private pool itu kecil, jadi kita nggak areanya cuma kecil. Cuma di sana airnya lebih bagus karena setelah orang selesai, orang nyewa, nanti airnya dikuras. Terus kalau ada pelanggan lagi atau orang yang mau pakai lagi baru diisi. Jadi kalau misalkan kita mau pakai itu airnya dijamin baru, jadi bukan bekas orang. Biasanya kalau ada orang yang kiloan ya enak karena airnya baru. Cuma kan harus nunggu ngisi dulu. Walaupun debit airnya tinggi tapi harus nunggu ngisi dulu karena kolamnya kurang lebih diameter 2 meteran lah, cukup untuk 5-6 orang. Air panas, jadi ada keran air panas, ada keran air dinginnya. Jadi kita bisa ngatur panasnya seberapa. Misalkan terlalu panas ya tambah air dingin, kalau terlalu dingin ya nanti air panasnya dibuka lagi gitu. Jadi lebih terkontrol. Kalau yang ini tadi pemandian umum itu ya ngikut aja panasnya. Cuma tadi kan area tengah lebih panas, area sampingnya agak hangat, terus ada kolam air dinginnya. Jadi ada macam-macam, bisa milih tingkat kepanasannya. Soalnya kalau orang biasanya belum pemanasan, misalkan langsung nyemplung ke area yang paling panas, biasanya nggak kuat. Jadi orang itu harus penyesuaian dulu, yang hangat dulu, baru nanti tambah ke panas. Kalau khasiatnya saya kurang tahu ya pastinya, tapi yang jelas selama saya ke area pemandian air panas itu pasti banyak orang dari luar kota. Tadi ada yang dari Lamongan, dari Jombang. Jadi memang khusus untuk mandi air panas, karena di Lamongan, Jombang kan nggak ada air panas kecuali yang gosok dewe. Dan mereka mungkin mencari khasiat dari belerangnya, karena memang air panasnya di sini kan alami dari belerang. Mungkin punya khasiat tertentu untuk kulit atau penyakit dalam, saya kurang tahu. Yang saya rasakan ya hangat menurut air, nggak perlu godok, moro-moro banyu panas akeh nyemplung. Terus di sini tuh Paja Terawas itu terkenal sama duriannya ya. Tempat saya ngopi tadi, berhenti tadi, depannya juga itu ladang durian. Jadi memang banyak dan terkenal murah. Kalau masalah enaknya selera ya, karena setiap orang punya kecenderungan selera masing-masing untuk jenis durian. Itu udah
Dari Pacet ke arah Mojosari full turunan. Jadi ada dua jalur, kita turun dari Pacet atau turun dari Trawas tadi. Kalau dari Trawas nanti ya tembusnya juga Mojosari, terus kita nanti balik ke jalur awal kita naik tadi. Nggak perlu khawatir kalau jalannya dipastikan aman ya di sini, karena memang jalur utama lebar, terus nggak terlalu rusak juga. Awas, Mas. Mantap. Kalau warga lokal nggak terbiasa naik turun ya, mau pakai metik ya banter ya. Takutnya kalau ada yang mendadak nyebrang, kalau turunan itu bahaya. Untuk anak. Terus kanan kiri ini juga banyak tempat wisata, kolam, tempat bermain, kafe, banyak kanan kiri ini. Jadi mungkin nanti kalau ada waktu saya nyoba lagi ke tempat-tempat yang lain, termasuk ada tempat yang baru di area Trawas yang baru buka kemarin, yang cuma katanya jalurnya agak sulit ya. Jadi mungkin naik motor saja nanti. Oke, sampai di sini perjalanan kali ini. Mungkin ini akan jadi video yang panjang ya, hampir 2 jam mungkin ya, atau 2 jam lebih tadi ya.